Umat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca, Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang kita dengarkan pada hari ini, dari Yohanes 13 ayat 31 dan 38 hingga 38 adalah bagian dalam perkataan Yesus di buku kedua dari Injil Yohanes. Lebih besar dari mulai, yaitu dari pasal 13 hingga pada akhir dari Injil ini. Tapi lebih sempit, kita bisa melihat bahwa ayat 31 hingga 38 ini adalah bagian dari 13:31 hingga 14:31, di mana seluruh bagian ini berbicara mengenai kematian Yesus yang akan mati dan meninggalkan dunia ini. Secara khusus ayat 31 sampai 38 membentuk satu struktur atau ada satu susunan yang menarik yang bisa kita cermati di sini. Ayat ini dimulai dengan satu kata atau satu partikel un, yaitu yang diterjemahkan karena itu. Ya, memang di terjemahan LAI tidak disebutkan karena itu, tetapi langsung sesudah itu. Jadi mengatakan bahwa mulai ayat 31 ada kesimpulan yang mau dibentuk setelah Yesus berbicara mengenai setelah drama di ruang makan pada saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, mengadakan perjamuan, dan kemudian Yudas meninggalkan tempat itu. Yohanes 13 ayat 31 hingga 38 dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ya, pertama adalah ayat 31 hingga 34. Tadi kita membaca bahwa Yesus memulai dengan mengatakan sekarang anak manusia harus dipermuliakan. Ya. Ini adalah bagian di mana Yesus mulai berbicara setelah kejadian di ruang perjamuan itu. Yesus berbicara secara spesifik mengenai kematiannya. Dan bagian ini berakhir pada satu perkataan di ayat 33, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Kemana aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Yesus mengatakan, aku akan pergi ke tempat yang kau tidak bisa cari dan kau tidak akan bisa temukan. Di sini sekali lagi secara implisit Yesus berbicara mengenai kematiannya. Lalu unit yang kedua atau bagian yang kedua itu adalah ayat 34 dan 35, di mana Yesus di sini berbicara mengenai satu perintah saling mengasihi. Perintah saling mengasihi. Tidak ada tanda markah di sana. Bisa dikatakan ini memulai ada break antara ayat 33 hingga 34, di mana 34 ini ada memulai satu bagian atau satu subunit yang baru. Di mana bagian ini juga berakhir di ayat 35, di mana ayat 36-nya ada break lagi, ada topik yang baru. Jadi ini adalah bagian yang kedua mengenai perintah saling mengasihi. Lalu unit yang ketiga, ayat 38 hingga 36 hingga 38, adalah mengenai percakapan Yesus, percakapan Petrus yang bertanya kepada Yesus. Dan percakapan ini sebenarnya melanjutkan apa yang disinggung oleh Yesus dalam ayat 33. Ketika Yesus mengatakan, kemana aku pergi, engkau tidak tahu dan engkau tidak bisa mengikuti aku. Maka di dalam bagian ini, intinya adalah di ayat 37, ketika Petrus mengatakan, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu, supaya aku bisa mengikut engkau. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat 31 dan 38 terdiri dari 3 bagian. 31 hingga 33, Yesus memulai ucapan mengenai kematiannya. Kemudian 36 hingga 38, perkataan Yesus mengenai kematian Petrus mengenai kematian Yesus. Dan di tengah-tengah itu diselipkan 34 hingga 35, yaitu perintah saling mengasihi. Nah, mengapa ada struktur seperti itu? Ya, mengapa ada struktur seperti itu? Nanti kita akan melihat mengapa penulis menyampaikan struktur seperti itu. Nah, di bagian pertama, kembali kita melihat bahwa di ayat 31, 32, 33, Yesus berbicara mengenai kematiannya. Kata dimuliakan, telah dimuliakan, akan dimuliakan, Bapa dimuliakan. Itu membuat seorang ahli mengatakan ini adalah bagian the glorification of Jesus. Pemuliaan Kristus. Pemuliaan Kristus. Yang Yesus katakan bahwa sekarang tiba saatnya anak manusia dipermuliakan.
Nah, jemaat kasih Tuhan, umat dikasih Tuhan, kata sekarang ini memang menarik dalam Yohanes, karena sekarang ini bicara waktu. Ya, kalau kita lihat memang di dalam Injil Yohanes, Yesus selalu punya sense bahwa dia adalah diutus ke dalam dunia, dan dia bukan datang ke dunia untuk sekedar melewati hidupnya, tapi dia mempunyai planning, dia mempunyai sasaran, dia mempunyai goal, dan dalam mencapai goal itu ada tahap-tahapan waktu. Dan puncak dari semua itu adalah waktu Yesus dipermuliakan. Dan Yesus mengatakan, inilah waktunya. Sekarang, ya sekarang, now is the hour. Ya, istilah hora itu begitu sering dipakai di dalam Injil Yohanes tentang waktu, time yang akan datang. Saat puncaknya adalah saat di mana Yesus akan dipermuliakan. Dan ini berulang-ulang dikatakan, anak manusia akan dimuliakan, dan Allah Bapa akan dimuliakan di dalam diri Yesus, sang anak manusia itu. Bagaimana Yesus dimuliakan? Di dalam Yohanes 12, 32-33 dikatakan demikian. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi jelas ketika Yesus mengatakan, aku akan dimuliakan, Yesus sedang merujuk kepada kematiannya di atas kayu salib. Maka dikatakan dalam Yohanes 12, ketika aku ditinggikan di bumi. Ya, ketika aku ditinggikan di bumi. Tentu kita bisa membaca ini sebagai ditinggikan secara harfiah, ya, secara hurufiah, secara literal, dia dipaku di atas salib, yaitu ditinggikan, atau nanti pada saat dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, dia juga ditinggikan. Tapi paling tidak dalam bagian ini, Yesus berbicara mengenai bagaimana akan merujuk tentang kematiannya. Kristus dimuliakan, kemuliaan Kristus dinyatakan, dan Allah dimuliakan dalam Kristus di dalam diri kematian Kristus atau di dalam peristiwa salib. Maka saudara yang kasih Tuhan, tidak heran bahwa berita salib ini merupakan satu hal yang begitu besar, ya. Dan berita salib itulah yang akan menarik orang kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah semua orang akan datang menyembah kepadaku. Semua orang, bukan hanya kita yang sudah percaya, tapi dalam Yohanes 17 sekarang kepada orang-orang yang akan dipanggil lagi, sehingga semua orang akan datang untuk menyembah kepadaku. Bagaimana caranya? Sentralnya itu adalah pada peristiwa salib. Sentralnya adalah pada memberitakan mengenai Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Kadang-kadang saya memikirkan begini, dalam masa ini, ketika agama-agama itu berkembang, ya, semua agama-agama ini berkembang, semua itu. Kalau saya membayangkan mungkin tahun 80-an atau apalagi tahun 65, kalau kita tahu ceritanya, ketika 65 terjadi G30 SPKI, ketika itu banyak orang dicap tidak beragama. Dan salah satu cara untuk menyelamatkan diri daripada pembunuhan massal itu adalah dengan beragama. Dan salah satu agama yang difavoritkan orang pada saat itu adalah menjadi Kristen. Ya, karena itu gereja berkembang, banyak orang datang ke Kristen untuk menjadi Kristen supaya bisa selamat. Nah, saudara, itu merupakan salah satu titik puncak juga kalau menurut saya dalam sejarah kekristenan kita. Lalu tahun 70-an, 80-an agama Kristen juga masih berjaya, ya. Ketika saya remaja ada kesan bahwa begini, kalau kita ke gereja itu tuh kayaknya kelas sosial kita ini lebih tinggi gitu. Kamu ke gereja, ya, kayaknya berbeda dengan orang yang nggak ke gereja atau agama lain. Ya, ada kesan itu. Jadi kalau kita udah bilang ke gereja, kebaktian, duduk di kursi, bertepuk tangan, wah itu udah educated gitu ya. Ini kelas lain nih, saudara. Agama-agama lain itu agak tertinggal. Tapi sekarang udah berbeda. Saudara. Sekarang berbedanya apa? Berbedanya adalah bahwa semua agama itu udah punya confident, ya. Semua agama punya berita, punya hak asasi tempat yang sama dan sebagainya. Sehingga mungkin ini merupakan satu challenge, ya. Kalau kita lihat side point dari ini adalah ini satu challenge. Bagaimana kita membawa atau bagaimana kita menggenapkan satu maksud dari Yesus supaya semua bangsa bisa datang menyembah kepada-Nya. Nah, berita salib, buat saya berita salib itulah yang menjadi satu berita yang tidak akan kalah oleh situasi apapun juga. Berita salib adalah satu berita yang tidak bisa kalah oleh siapapun juga. Bagaimanapun situasinya. Ya memang orang bisa berkata, ya, kalau kita bicara sama teman kita yang belum percaya pada Tuhan, ya kamu sih, memang kamu bilang Yesus mati dan bangkit, naik ke surga, membawa keselamatan, mengampuni dosa. Itu memang berita salib. Itu kan yang kamu percaya.
Saya punya berita sendiri untuk keselamatan. Oke, kita juga nggak bisa memaksa. Tapi saya mau mengatakan bahwa berita ini, karena ini dari Allah dan ini penuh dengan kuasa, dan inilah yang benar, dan ini berbeda dengan apa yang diajarkan juga di dalam tempat-tempat atau di luar kekristenan. Maka menurut saya tetap berita salib ini merupakan satu berita yang utama. Apabila anak manusia ditinggikan, apabila Yesus mati dan bahkan bangkit bagi kita, disitulah berita itu akan punya kuasa untuk membawa orang, semua bangsa untuk datang menyembah kepada Tuhan. Tapi berita itu juga tidak hanya berhenti di situ. Berita itu bisa disebarkan oleh kita, oleh murid-murid Tuhan pada saat itu. Ya tentu kita bisa bicara menyebarkan secara verbal, bicara mengenai kita pergi menjadi misionaris atau menjadi pekabar Injil, menjadi kesaksian dan sebagainya. Tapi bagian hari ini mengajak kita untuk berpikir dengan satu cara juga yang sangat signifikan. Yaitu kemudian ayat berita tentang salib itu, ya, yang kemudian dilanjutkan oleh pembicaraan Petrus di ayat 36 dan 38, itu di tengah-tengahnya, itu diselipkan satu berita tentang perintah untuk saling mengasihi. Saudara, dalam studi Biblia kan sering dikenal istilah sandwich construction, ya. Sandwich itu ini kan mungkin Amerika. Jadi kalau sandwich itu kayak burger, ya, di atasnya ada daging, di bawahnya di atasnya ada roti, di bawahnya ada roti, di tengah-tengahnya itu daging. Itu sandwich atau burger. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa modelnya seperti itu, ya. Tapi itu artinya apa? Konstruksinya mengatakan bahwa roti itu enak, roti di bawah itu enak, tapi dagingnya itu yang menjadi pusat dari pemberitaan. Nah, kalau kita melihat struktur seperti ini, 31-33 itu tentang salib, 36 sampai 38 dilanjutkan oleh Petrus tentang salib, di tengah-tengah itu adalah berita mengenai saling mengasihi. Ini merupakan menjadi satu hal yang fokus, ya. Yesus mengatakan, aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, ada ahli yang melihat bahwa bagian ini agak janggal, gitu, ya. Dia tidak melihat sebagai sandwich construction, tapi dia melihat bagian ini sebagai pengganggu. Sampai ada yang mengatakan ini jangannya editorial insertion. Jadi ditambahkan oleh penulis Yohanes yang kemudian mengganggu alur, karena harusnya dari ayat 33 dilanjutkan 36 akan sangat klop. Nah, itu salah satu tendensi yang sering terjadi dalam studi. Orang melihat teks bahwa ini ada interpolation, ada tambahan, ada diskusi tambahan yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh penulis awal. Tapi kalau saya melihat bahwa sebenarnya ini ada jalinan yang begitu erat. Berita tentang salib tidak bisa dipisahkan dari perintah untuk saling mengasihi. Dan itu sangat jelas dikatakan di dalam ayat ini. Saudara kasih Tuhan, Yesus mengatakan dengan awal, aku memberitakan perintah baru kepadamu. Perintah yang baru ini sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini sebenarnya nggak baru-baru juga sih. Ya, Imamat 19 ayat 18 sudah mengatakan kasihlah sesamamu. Kasihlah sesamamu. Cara lain mengungkapkan bahwa saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai sesama saling mengasihi. Jadi sebenarnya tidak benar-benar baru, walaupun Yesus memformulasikannya dengan baru. Jadi kalau begitu, apa yang baru? Apa yang baru? Nah, saudara, perintah ini didasarkan pada di ayat 34 dikatakan supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi perintah saling mengasihi itu didasarkan pada satu fakta bahwa Yesus mengasihi kita. Dan pasal 13 ayat 1 yang merupakan awal dari kitab buku kedua dari Yohanes ini mengatakan bahwa aku mengasihi kamu dan aku mengasihi sampai kesudahannya. Jadi sekali lagi dari awal ini sudah diberitakan Yesus mengasihi bukan hanya sementara atau terbatas, tapi sampai kesudahan, sampai dia mati di atas kayu salib bagi kita. Itu adalah wujud daripada kasih itu. Maka karena dalam konteks ini menghubungkan perintah mengasihi dengan kematian Kristus, sekarang kita bisa mengerti bahwa ini baru. Baru bukan dalam arti kontennya baru, tapi baru dalam arti satu setting atau perspektif yang baru. Di mana
kalau di imamat itu kita bicara mengenai Old Covenant, mengenai perjanjian yang lama. Tapi di perjanjian baru di dalam diri Yesus kita bicara mengenai New Covenant. Ya, jadi newness-nya itu, kebaruannya itu muncul di dalam bahwa perintah ini ditaruh di dalam konteks kematian Kristus yang mati dan bangkit, menggenapkan nubuat Nabi Yeremia mengenai akan adanya perjanjian yang baru. Perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Ya. Nah, perjanjian baru ini, Yeremia mengatakan itu akan berupa hukum yang ditanamkan di dalam hati. Dan apa hukum yang ditanamkan dalam hati? Yaitu mengasihi. Ya, perintah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan perintah kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintah kedua inilah yang kemudian diungkapkan oleh Yesus sebagai perintah saling mengasihi. So ini menjadi baru karena sekarang perintah saling mengasihi itu terkait erat dengan kematian Kristus. Karena kematian Kristus itulah yang memulai satu menggenapkan, menginisiasi dimulainya perjanjian yang baru, New Covenant. Maka kita melihat bahwa di dalam New Covenant, law, hukum kita adalah hukum mengasihi. Kalau di dalam perjanjian lama, dalam Old Covenant, ada 10 perintah Allah, ada hukum-hukum korban, ada hukum-hukum yang lain. Di dalam perjanjian baru, ketika kita ada di dalam Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya, hukum kita adalah hukum mengasihi. Hukum saling mengasihi. Tentu mengasihi Allah pertama, dan kemudian saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengatakan, kalian harus mengasihi. Ya, kalian harus saling mengasihi karena ini adalah tanda bahwa seperti dalam diinisiasi oleh kematianku, ini adalah tanda dimulainya perjanjian yang baru, New Covenant, dan kalian harus saling mengasihi. Itu adalah wujud, itu adalah law di dalam alam atau bagian New Covenant, yaitu kita harus saling mengasihi. Nah, di dalam ayat 35, Yesus lagi berbicara dengan cara yang berbeda sebenarnya. Ya, di dalam terjemahan LAI diterjemahkan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi ada dengan demikian, ya semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara, ada paling tidak ada 2 catatan begini. Ketika dikatakan bahwa kamu saling mengasihi, ya, saling mengasihi sebenarnya terjemahan yang mungkin lebih eksplisit itu mengatakan begini. Seperti bahasa Inggris dalam ESV dikatakan, if you have love for one another, ya. Jadi sebenarnya agak berbeda ungkapannya. Ayat 34 perintahnya kamu saling mengasihi, tapi ayat 35 itu adalah jadi you have love among yourself, among one another. Kalau kita lihat teks Yunaninya jelas. Jadi memang berbeda cara mengungkapkannya. Tanda atau ini seperti parafrase ulang, ya. Kadang-kadang kita bilang saling mengasihi. Oke, kita saling mengasihi. Ini kan masih sebuah tekad, ya. Memang sebuah tekad dan lebih kepada subjeknya. Kita harus saling mengasihi. Tapi dalam ayat 35 disampaikan dengan bentuk yang lain bahwa tanda saling mengasihi adalah kalau kamu mempunyai kasih di antara kita. Mempunyai wujud kasih di antara alelois, satu sama lain. Di antara kita, di dalam kehidupan komunitas kita. Harus ada tanda kasih. Orang bisa melihat kasih. Dunia bisa melihat kasih. Orang yang di dalam komunitas bisa merasakan kasih. Mungkin kelihatannya sedikit tidak jauh berbeda, tapi saya senang dengan cara frase ini. Kalau pertama ayat 34, supaya kamu saling mengasihi. 35 dikatakan buktinya apa? Supaya kamu memiliki kasih satu dengan yang lain. LAI menggunakan kata yang kedua, LAI menggunakan kata dengan demikian, yang dalam ini adalah en tuto, in this, by this.
by this. Saudara, frase ini adalah frase favorit Yohanes. Kalau kita baca surat 1 Yohanes, itu banyak sekali. Dalam hal inilah, dalam hal inilah, dalam hal inilah. Ya, bisa kita katakan ini dengan demikian. Ya, atau dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam hal kamu saling mengasihi, atau dalam hal kalau kamu memiliki bukti kasih dalam hidupmu, disitulah bahwa semua orang akan melihat atau mengenali bahwa kamu adalah murid-muridku. Ketika Yohanes mengatakan bahwa semua orang akan tahu, ya, semua orang akan tahu. Kita sebenarnya bisa mendengar eko dari Yohanes 3 ayat 16. Yesus mati untuk kita supaya setiap orang yang percaya. Kata yang sama digunakan, pantes, yang satu tunggal, satu jamak, tapi mau dikatakan bahwa semua orang, keselamatan atau maksud kematian Yesus adalah untuk supaya semua orang bisa mengenal bahwa kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sampai sini kita melihat bahwa kita dipanggil dengan satu perintah untuk mengasihi, saling mengasihi. Atau kita dipanggil dengan satu dorongan supaya kita memiliki kasih di dalam hidup kita. Jadi ada hal yang konkret, memiliki kasih. Supaya apa? Supaya semua orang mengenal kamu adalah murid-muridku. Nah, apa maksudnya mengenal kamu adalah murid-muridku? Saya melihat kepada Yohanes 17 dengan bahasa yang sedikit berbeda, di ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Dan bukan hanya untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi untuk semua orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau dan Bapa, engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Nah, saudara, tujuannya sebenarnya sama. Ya, mereka mengenal dengan mengasihi, dunia mengenal kita murid-murid Kristus. Untuk apa? Yaitu dunia mengenal kita murid-murid Kristus, dunia mengenal Kristus bahwa Kristus adalah yang Bapa utus. Dan dengan mengenal Yesus adalah yang Bapa utus, berarti mengenal Allah sendiri. Yohanes 17 ayat 3-4. Mengenal Yesus, mengenal Allah yang benar, engkau Allah yang benar, dan mengenal Yesus satu-satunya yang diutus oleh Allah. Karena itu, saudara, perintah saling mengasihi ini punya ujung, punya tujuan, yaitu sebagai satu bukti, satu sarana di mana kita memberitakan mengenai Kristus, mengenai salib Kristus, mengenai keselamatan dari Kristus, mengenalkan Kristus, supaya dunia boleh mengenal Kristus, supaya dunia boleh percaya, dan dunia akhirnya boleh datang untuk menyembah Kristus. Seorang penafsir, Wesley Murray, mengatakan begini, such a community of Christly love will be a revelation to the world of the reality of Christ's redemption, a witness to the presence and power of the kingdom of God in the midst of the world. Komunitas yang memiliki kasih Kristus seperti ini akan menjadi sebuah revelation, sebuah penyataan bagi dunia akan realita tentang penebusan Kristus, tentang salib Kristus, tentang keselamatan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Dan ini adalah satu kesaksian, witness kepada kehadiran, presence, dan kuasa dari kerajaan Allah di tengah dunia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya tadi mengajak kita berpikir bahwa hari ini kita memberitakan Kristus menjadi tidak mudah. Ya, hari ini memberitakan Kristus menjadi tidak mudah. Karena perkembangan, karena tantangan, karena sekularisme, karena hedonisme, karena dunia yang makin rasional yang seringkali menolak hal-hal yang dianggap supranatural dan tidak bisa dimengerti. Tapi saudara, ada satu cara yang bahasa yang bisa dimengerti, saudara. Yang dalam situasi apapun bahasa itu bisa dimengerti, yaitu bahasa kasih. Dan bahasa kasih itu adalah bahasa yang kita bisa beritakan dengan cara kita menjadi komunitas yang bukan hanya bersatu. Ya, dalam bulan ini kita merenungkan mengenai komunitas yang bersatu, yang sehati. Tapi komunitas yang bersatu itu ditandai dengan kehidupan yang saling mengasihi atau kehidupan yang memiliki kasih di dalamnya.
itu adalah wujud bahwa kita adalah komunitas Kristus. Komunitas yang mempraktekkan kasih Kristus yang pada gilirannya akan bisa memberitakan mengenai keselamatan, mengenai salib, mengenai penebusan dari Kristus. Dan akan menjadi satu membawa kuasa yang luar biasa untuk menyatakan bahwa Kristus telah datang dalam dunia, kerajaan Allah telah datang dalam dunia. Saya kasih Tuhan, firman Tuhan disampaikan, disusun dengan begitu rupa. Berita salib tidak bisa dilepaskan daripada hidup saling mengasihi. Saudara ingin memberitakan mengenai salib Tuhan, ingin bersaksi, ingin menjadi hamba Tuhan yang memberitakan, membawa orang datang kepada Tuhan. Awal atau salah satu fondasinya adalah kita harus saling mengasihi. Salah satu fondasinya adalah bahwa kita dalam kehidupan komunitas kita ini harus ada kasih di dalam. Nah, saudara, realita hari ini menjadi sangat sulit. Ya, dua contoh secara singkat saya ingin mengatakan begini. Mungkin di dalam konteks kita Indonesia belum seperti itu ya. Tetapi di dalam konteks budaya Barat atau budaya Amerika yang saya tahu dan saya masih ikuti, kadang-kadang ini belakangan ini yang terjadi adalah kasih itu hilang, bahkan jadi begini, kasih kepada orang bukan Kristen justru lebih kelihatan karena kita berusaha mempraktekkan kasih, kita mengasihi, ya, dan kita lakukan berbagai hal. Dalam dunia Barat mereka membantu orang, para pengungsi, mereka bantu orang yang kekurangan, mereka bantu orang yang homeless, orang yang sakit. Tapi kadang-kadang di antara orang Kristen sendiri tidak kelihatan kasih, saudara. Ya, saya nggak bilang ini semua, tapi ini cukup kentara kalau kita, biasanya kalau dalam dunia diskusi-diskusi akademik itu, Twitter itu salah satu platform yang biasa bisa kita jadikan acuan. Soalnya kadang-kadang kalau di Twitter tuh orang Kristen satu dengan yang lain menyerang itu begitu keras, saudara. Menyerang begitu keras, saling menyalahkan, saling bermusuhan, saling menjelekkan, dan begitu keras. Dan dunia itu kita menjadi tontonan, bahkan menjadi tertawan bagi dunia. Karena apa? Karena berbeda dalam pandangan. Karena berbeda dalam pandangan teologis, lalu karena berbeda pandangan dalam keputusan etis, berbeda pandangan dalam menyikapi, kemudian kita menjadi musuh. Seolah-olah kita menjadi musuh. Saudara, itu realita. Ya, realita. Memang gereja itu punya tradisi-tradisi. Hari ini kita praktek tradisi Anglikan, nanti ada tradisi Presbyterian, tradisi Lutheran, tradisi Metodis, tradisi Baptis, tradisi Pentakosta, dan tradisi berbeda. Dalam berbagai tradisi ini, saudara, seringkali ketika berbeda itu malah bisa menunjukkan bukan kasih yang ada di dalamnya, ya, tapi tidak ada kasih. Nah, saudara, ini bagaimana kita bisa bersaksi? Bagaimana kita mengatakan supaya dunia mengenal aku, dunia percaya kalau kita sebagai orang yang berbeda dalam tradisi teologis atau berbeda dalam pengambilan keputusan etis, kita saling tidak bisa menunjukkan grace, charity, ya. Satu ungkapan yang sangat terkenal, in essentials, unity in non-essentials, diversity in all things, charity. Dalam semua hal, kemurahan hati. Saudara, belakangan Thomas Rainer ini menarik. Dia adalah profesor di Southern Seminary. Ya, sebenarnya Southern Seminary ini adalah dalam tradisi gereja Baptis. Southern Baptist, Baptis Selatan, yang cenderung lebih konservatif kalau di masa lalu itu fundamentalis, ya. Tapi gereja Baptis ini sebenarnya secara umum itu Armenia, tapi Southern Baptist Theological Seminary itu Reform. Jadi sebenarnya dia minoritas di antara, jadi ada 6 seminari Baptis di dalam lingkungan convention atau sinode Southern Baptist, tapi Southern Baptist Seminary ini sebenarnya minoritas. Tapi karena dia seorang profesor yang hebat, dia sangat dihormati. Belakangan dia menulis buku tentang Korintus, lalu dia mengatakan begini, dia men-champion atau mendukung ide bahwa kita berbeda tapi kita respect. Kita berbeda tapi jangan kita merendahkan tapi respect. Sampai dia katakan, dia itu dapat orang dari hamba Tuhan atau orang dari gereja Pentakosta yang mengatakan respect dia. Karena walaupun kita berbeda, orang-orang misalnya Pentakosta merasa bahwa dia itu dihormati. Nah, saudara, ini satu contoh bahwa di dalam dunia pemikiran itu pun kita harus punya grace.
Nah, yang kedua, saudara, dunia hari ini dikacaukan dengan vaksin, saudara. Vaksin dan pandemi ini. Dan ini menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Kalau kita lihat di luar negeri, waduh, sudah mengerikan, saudara. Saya pernah ceritakan bahwa di Amerika ketika belum ada vaksin, gereja itu sampai terpecah gara-gara mau pakai masker atau tidak pakai masker. Sampai pendeta itu harus membagi, sayap kanan masker, sayap kiri tidak pakai masker. Kalau hanya di situ, kalau saling menerima masih nggak apa-apa, saudara. Beberapa orang yang pendukung Unmask tidak punya masker secara provokatif, ya, mencela, sengaja masuk ke toko untuk tidak pakai masker, lalu mencela orang-orang yang pakai masker. Nah, saudara, ini mengerikan, ya. Dan bahkan pendekatan terhadap COVID juga begitu, saudara. Di Australia kalau kita ikuti, negara itu hampir pecah gara-gara ada yang mendukung pengetatan terhadap pandemi, ada yang mendukung pembebasan. Apapun yang terjadi, dua ini seringkali menjadi kacau. Sekarang vaksinasi juga begitu. Ada yang masih mendukung vaksinasi, ada yang menolak mati-matian vaksinasi. Nah, saudara, pandemi ini membuat kita jadi pusing. Nah, dalam konteks gereja kita di Indonesia ini, mungkin kita melihat konteks ini. Untuk vaksinasi, lumayan bahwa kita cukup bersatu. Walaupun, saudara, kalau saudara perhatikan, saya surprise juga saya lihat ya, ada juga yang sadar, orang Kristen mengatakan vaksin itu bohong, ada chipnya, ada. Jadi udah buat saya itu hoax ya, buat saya itu hoax. Tapi itu kelihatan. Nah, sekarang yang kita masalahkan juga adalah bagaimana memulai kembali gereja onsite, memulai kembali gereja. Ini juga akan menimbulkan perbedaan pandangan, saudara. Karena ada yang mengatakan sudah saatnya, ada yang mengatakan belum saatnya, ada yang mengatakan lakukan sekarang apapun resikonya, ada yang katakan kita harus menjaga, menaati peraturan pemerintah dan sebagainya. Saudara, ini merupakan satu hal yang titik yang sangat kritis sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam titik kritis seperti ini, ketika kita berbeda seperti itu, jangan lupa bahwa Injil itu baru diberitakan kalau kita mempunyai kasih di dalam kehidupan kita. Kalau kita menunjukkan saling mengasihi. Kita boleh berbeda, tapi dengan grace, dengan kemurahan hati, dengan kasih, dengan respect, bukan dengan saling menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan kasih itu, saudara, ketika merenungkan kata bahwa seperti aku mengasihi engkau, demikian engkau harus saling mengasihi. Saudara, standar kita mengasihi, standar hidup kita hari ini, dalam semua keputusan etis dan kehidupan kita yang kita harus ambil, standar kita adalah kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Dan bagaimana Kristus mengasihi kita? Dia mengasihi dengan menyerahkan nyawanya untuk mati kita. Dengan mengedepankan kepentingan kita, manusia yang berdosa, bukan kepentingan dirinya sendiri. Dengan rela berkorban, menyerahkan dirinya untuk kita. Itulah wujud kasih. Maka, saudara, hari ini kalau kita mengatakan kita adalah orang Kristen yang menghayati bahwa kita harus saling mengasihi, bahwa kita harus ada kasih dalam hidup kita, supaya menjadi satu kesaksian bagi dunia, supaya dunia boleh datang menyembah Tuhan. Apakah kita mengasihi seperti Kristus mengasihi? Apakah kita mengatakan mengasihi, tapi sebenarnya kita tidak rela untuk berkorban, mengorbankan diri dalam tindakan kasih kita? Atau jangan-jangan malah kita mengasihi diri kita sendiri lebih daripada mengasihi yang lain atau mengasihi Kristus bahkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kasih Kristus itu menjadi standar kita mengasihi. Dalam kasih Kristus, kita mengerti bahwa kasih Kristus adalah norma bagi kita untuk berkasih, untuk mengasihi. Norma di mana kita harus berani mengasihi dengan berkorban untuk kebaikan yang lebih besar, untuk domba yang kita layani, untuk orang yang kita kasihi. Karena begitulah caranya Kristus mengasihi kita, sehingga dia mati bagi kita, karena dia mengasihi kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menaruh dengan begitu luar biasa bagaimana salib dan saling mengasihi, dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Bahkan saling mengasihi dan kehidupan yang memiliki kasih adalah bukti paling kuat kalau kita mau mengatakan
kita mau supaya dunia percaya. Kalau kita mau bersaksi bagi Tuhan, saling mengasihi, atau kehidupan yang memiliki kasih, itulah yang menjadi standar bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.